Jemaat yang terkasih, berjumpa kembali dalam sapaan rohani hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan jam saat ini. Karena kami sungguh rindu untuk dikuatkan, sungguh rindu bagaimana memandang kehidupan sebagaimana pandangan-Mu yang bersumber dari kebenaran firman. Urapilah hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, pun kami yang mendengarkannya. Semuanya menyatu dalam penyerahan diri sepenuhnya kepadamu, ya Tuhan Sang Hidup. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara membaca kisah Daud, tepatnya dari 2 Samuel 12, ayat yang ke-15 sampai dengan 31, kita belajar tentang satu hal, menyikapi kematian. Berturut-turut dalam kedukaan bersama kita di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita harus menerima berita duka. Kita harus menerima kenyataan kehilangan orang terkasih kita. Dan itu beruntun. Bagaimana kita menyikapinya, saudara? Ini pun yang dihadapi oleh seorang Daud ketika dia harus kehilangan anak terkasih. Ayat yang ke-20 mencatat, lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Saudara, sebelum anaknya ini mati, Daud berupaya sekali dengan berpuasa, menangis, mohon belas kasihan dari Allah. Namun, berpuasa dan tangisan Daud tidak bermaksud mengubah apa yang Allah kehendaki. Justru, ketika melalui berpuasa dan menangis, cara Tuhan menguatkan Daud untuk menerima kenyataan kematian. Karena itulah, ketika didengarnya anaknya sudah mati, justru Daud bangkit. Daud sujud menyembah kepada Tuhan, seolah mau menyatakan kematian menjadi perwujudan akan kehendak Tuhan. Karena dialah Sang Hidup, Sang Empunya atas segalanya. Teringat seperti Ayub berujar, bukan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sama halnya juga dengan Daud. Dia menyatakan bahwa aku yang akan pergi kepadanya, tapi anak itu tidak akan pernah kembali kepadaku. Mari saudara, hal penting yang mau kita pelajari di sini, kita berduka, kita kehilangan, kita bersedih, tapi mari kita bangkit, sujud nyembah kepada Tuhan, dan kita serahkan kepada Tuhan, sehingga hal yang terbaik Tuhan akan tetap sediakan. Karena Tuhan selalu menyatakan kehendak-Nya sebagai yang terbaik bagi setiap orang-orang terkasih kita yang Tuhan lebih dahulu panggil, pun bagi kita yang ditinggalkan. Karena Dia Allah Sang Kasih adanya. Tuhan menguatkan, meneguhkan kita sekalian dalam menyikapi kematian. Mari kita berdoa. Kematian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan, ya Tuhan. Kami mau terus belajar merendahkan hati seperti Daud. Ketika kami harus menghadapi, menerima, dan sungguh-sungguh merasakan kematian dari orang terkasih kami, pun pada bagian kami pada saatnya nanti, yang ada hanya sujud menyembah kepadamu, sebagai Sang Punya kuasa atas hidup dan mati kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami Tuhan,
hiburkanlah dengan kuasa akan firman-Mu, sehingga ini meneguhkan, menguatkan kami sekalian. Kau pulihkan, seperti Engkau memulihkan Daud untuk bangkit dan sungguh-sungguh punya semangat melanjutkan kehidupan. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Amin.